Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Ekspor Impor Bahan Pangan tahun 2014 sampai 2021 melalui kajian statistika deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sidi Prasintia Galan Pusaka, NRP 2043201083. Nama saya Rahmi Waladiatu Salma, NRP 2043201052. Nama saya Muhammad Koshi Ramadan Torori Putro dengan NRP 2043201061. Saya Andrianus Tumorang dengan NRP 2043201062. Saya Rananda Mahari dengan NRP 2043201063. Dan saya Nur Adila dengan NRP 2043201092. Untuk latar belakang pada karya ilmiah ini, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan atas perkembangan dan perekonomian suatu negara. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah ekspor dan impor. Suatu negara dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan dan mempromosikan ekspor barang atau jasa. Sedangkan impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pada karya ilmiah kali ini, kami ingin menganalisis perkembangan ekspor dan impor pada bahan pangan, beras, gula, gandum, dan rempah-rempah dalam 8 tahun terakhir di Indonesia menggunakan statistika deskriptif agar lebih mudah dalam mengolah, menganalisis, dan memahami data yang telah kami kumpulkan. Next. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana karakteristik data ekspor dan impor badan pangan pada tahun 2014 sampai 2021 di Indonesia menggunakan statistika deskriptif. Yang kedua, bagaimana hasil analisis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai 2021 di Indonesia menggunakan statistika deskriptif. Untuk tujuannya adalah menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori. Sedangkan bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah mengambil dan membuat kebijakan. Kemudian untuk metode penelitian, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara umum pengaruh ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada bidang pangan yang divisualisasikan dalam bentuk bar chart dan pie chart. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari data BPS. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Selanjutnya yaitu grafik batang atau bar chart. Grafik batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Grafik batang dapat berupa grafik tunggal, berganda, atau komponen berganda. Selanjutnya yaitu grafik lingkaran atau pie chart. Grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Bagian dari keseluruhan data dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang. Perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika balas jasa real atas faktor-faktor produksinya pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor adalah suatu kegiatan ekonomi menjual produk dalam negeri ke pasar di luar negeri. Selanjutnya yaitu impor. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Selanjutnya yaitu pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sedang ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. Kemudian, beras. Beras merupakan bahan makanan pokok yang sangat penting di Indonesia. Termasuk di Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi beras tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena beras telah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari penduduk Indonesia.
Kemudian gandum. Gandum merupakan komoditas pangan yang diperdagangkan secara global pusat untuk keamanan pangan dari banyak negara. Kemudian gula, yang merupakan komoditas yang cukup strategis di Indonesia. Banyak olahan pangan yang memakai gula sebagai pemberi rasa dalam produknya. Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan penduduknya mengkonsumsi gula sebanyak 3,37 juta ton. Gula pasir merupakan komoditi penyumbang kebutuhan kalori keempat setelah padi-padian, pangan hewani, serta minyak dan lemak, serta dengan pangsa pasar sekitar 6,7%. Oke, kali ini kami akan membahas mengenai analisis dan pembahasan dari topik yang kami angkat. Yang pertama adalah karakteristik data ekspor dan impor beras di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021 menggunakan statistika deskriptif. Bisa kita lihat bersama pada gambar yang pertama, ekspor beras. Ekspor beras tertinggi terlihat berada di tahun 2017, yaitu sebesar 3.555.300 ton. Kemudian, ekspor beras terendah berada pada tahun 2020, yaitu sebesar 203,2 ton. Pada gambar di sebelahnya, yaitu impor beras. Impor beras sendiri tertinggi, yaitu pada tahun 2018, yaitu sebesar 2.200.000 ton. Kemudian yang terendah adalah 41.800 ton pada tahun 2021. Yang kedua, karakteristik data ekspor dan impor gula. Pada tahun 2014 hingga 2021 menggunakan statistika deskriptif. Pada gambar pertama, ekspor gula terlihat yang tertinggi berada pada tahun 2021, yaitu sebesar 146.581.517,72 ton. Kemudian ekspor gula terendah terlihat berada pada tahun 2016, yaitu sebesar 47.448.777,46 ton. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu impor gula, terlihat impor gula tertinggi berada di tahun 2016, yaitu sebesar 534,439 ton. Kemudian yang terendah yaitu berada di tahun 2014 sebesar 113.681.112 ton. Kemudian, karakteristik data ekspor impor gandum di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021 menggunakan statistika deskriptif. Pada gambar pertama, ekspor gandum terlihat bahwa yang tertinggi berada di tahun 2020, yaitu sebesar 51.790.219,98 ton. Kemudian yang terendah di tahun 2015 yaitu sebesar 6.079.969,4 ton. Kemudian gambar kedua yaitu impor gandum, terlihat yang tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 106.873.228 ton, dan yang terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 27.139.586 ton. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik data pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021. Bisa kita lihat sendiri pada gambar berikut. Dari tahun 2014 hingga 2021 pertumbuhan ekonominya cenderung stabil, namun terdapat penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 hingga mencapai negatif 2,19%. Pertumbuhan ekonomi tertingginya yaitu pada 2021 sebesar 5,25%. Dan yang terendah seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar negatif 2,19%. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat dari
Praktikum kali ini ialah pertama ekspor beras Indonesia pada tahun 2014 dan 2020 sampai 2021 menunjukkan fluktuatif dengan ekspor tertinggi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2020. Sedangkan untuk impor beras sendiri tertinggi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2021. Kemudian untuk ekspor gandum Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021, ekspor tertingginya berada pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2015. Sedangkan untuk impor gandum tertinggi berada pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2020. Terakhir, untuk ekspor gula Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021 tertinggi pada tahun 2021 dan terendah pada tahun 2016. Sedangkan untuk impor gula impor tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2014. Kesimpulan kedua ialah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 hingga 2021 cenderung stabil. Namun pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Terbukti juga pada ekspor dan impor yang cenderung menurun pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk saran, diharapkan untuk penulis dapat mencari sumber-sumber data ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi yang kredibel, serta lebih teliti dalam menginput, mengolah, dan menginterpretasikan data. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai referensi dalam menganalisis ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk instansi, khususnya BPS, diharapkan dapat selalu melengkapkan dan memperbarui data, ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan data tersebut. Mungkin presentasi kali ini bisa dicukupkan, dan dari kelompok kami mengucapkan maaf jika ada salah dan terima kasih untuk kesempatannya.